ini saya ambil ketika beberapa sih kalau saya ketika saya kuliah PhD dan master di Australia, mereka itu Recording in progress. bikin adanya beberapa guidance untuk kami yang international student, cara eh, membuat suatu literatur review atau academic writing atau bagaimana memorizing. Karena sebenarnya pada saat kita menulis, ini saya yakin kalau penelitian, kalau eksperimen, Bapak dan Ibu dosen di sini ataupun mahasiswa di DS itu sudah banyak pengalamannya. Ya, dibanding saya mungkin lebih banyak pengalaman Bapak Ibu, cuma saya ambil PSD-nya lebih dahulu nih. Nah, cuma di sini satu hal yang harus diingat adalah bahwa kalau ketika saya juga kuliah PSD adalah kita menulis literatur review, ketika melakukan eksperimen itu ada tiga hal yang kita ingat adalah di mana apa yang kita tanyakan dan pada saat kita menulis itu ada bentuk memori sebenarnya. Memori apa yang mau Bapak Ibu sampaikan kepada reader. Nah, ini yang mungkin bisa nanti Bapak dan Ibu bisa sedikit ya ambil dari guidance ketika international student ketika saya kuliah sebagai international student karena mungkin Bapak dan Ibu juga sama menulisnya dalam bahasa Inggris juga ya. Ya saya share dulu. Ini saya bisa share ya Ibu ya. Saya mau masukkan lagi dulu. Oke, literatur review dulu. Bisa, Bu? Oke. Kelihatan nggih Bapak dan Ibu ya? Kelihatan, Ibu. Oke, saya share dulu tentang literatur review. Nanti kalau saya ke metodologi, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih ahlinya nih. Ya, ini sebenarnya tentang apa sih yang Bapak Ibu literatur review. Nah, literatur review itu kan sebenarnya kalau di proposal kita masuknya ke riset gap. Tapi kalau di sini riset gap itu banyak riset gap ya. Itu kalau boleh Bapak Ibu lihat banyak sekali ya di tulisan sekarang di Instagram ataupun di Facebook maupun di TikTok atau yang lain itu sangat banyak. Nah, ini yang akan dilihat adalah examination dari informasi yang akan Bapak Ibu yang memasukkan di riset topik. Nah, ini yang boleh dibilang Ibu dan Bapak itu membacanya apa di sini. Nah, yang saya mau masukkan di sini adalah di sini. Paling sederhananya. Ketika membaca paper atau book, ini adalah sebenarnya pertanyaan yang akan ditanyakan. Sama ketika Bapak dan Ibu adalah menanyakan di proposalnya. Ya, makanya pada saat kami membimbing Bapak dan Ibu, ketika kami menjadi penguji dari Bapak dan Ibu di suatu apa namanya disertasinya, ini akan selalu ditanya adalah hal-hal ini. Karena ini yang muncul juga adalah ketika Bapak dan Ibu membaca penelitian orang lain. Nah, yang paling sederhana adalah ketika dengan relevan dari riset Bapak Ibu ketika menulis itu apa. Nah, ini akan muncul. Kalau saya kalau boleh disilah di sini literatur reviewnya apa, introduction dan yang lain-lain itu sebenarnya adalah hal yang umum akan ditulis. Tapi sebenarnya yang saya mau tekankan di sini adalah pertanyaan ini sudah pernah nggak ditanyakan ke proposal atau riset yang Bapak Ibu kerjakan. Karena nanti saya mau masuk ke metodologi sebenarnya, ya. Karena yang pasti akan ditanya adalah Bapak dan Ibu itu risetnya apa, relevan nggak dengan sistem informasi. Walaupun mau ambil studi kasus, ya, mau ambil tentang framework itu banyak. Kemudian main argumennya apa. Nah, jadi ketika membaca paper sebenarnya sama proposal dan Bapak Ibu silakan Anda tanyakan sendiri. Ini yang sebenarnya akan dilihat. Saya minta Bapak dan Ibu berpikirnya terbalik. Ketika nanti Bapak dan Ibu juga membaca paper ataupun eksperimen yang Bapak Ibu kerjakan sudah mau ditulis di paper, di sini adalah kira-kira ya yang dikerjakan adalah apakah sudah menjawab pertanyaan ini. Nah, karena sebenarnya literatur review Bapak dan Ibu berusaha mengakses pekerjaan orang lain. Nah, kalau di sini dan Bapak dan Ibu melihat paper ataupun dengan proposal itu, kira-kira adalah sudah nggak ini tercapai? Apakah di sini researchnya dari mungkin satu paper itu dengan kontribusinya sudah ada,
kemudian di sistem informasi itu kontribusinya ada, ya, argumennya ada utamanya, kemudian sumber atau referensi Bapak Ibu itu yang dipakai sudah minimal 10 atau 5 tahun terakhir. Nah, buktinya apa saja? Ini yang kita bilang adalah validasi. Kalau di proposal boleh dibilang Bapak dan Ibu sudah menemukan riset gap-nya, validasinya atau evidence-nya apa? Nah, kemudian apakah ada yang sama? Nah, ini yang kalau mesti ditanyakan juga di proposal, Bapak dan Ibu bikin tabel tuh. Yang sama tapi metodenya akan digunakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya di literatur review akan ditanyakan balik. Nah, kemudian pendekatannya nih secara teori, secara metodologi itu seperti apa? Kemudian apa yang tidak apa limitation, kalau what not to been consideration adalah limitasi. Bapak dan Ibu kalau pasti bikin eksperimen pasti ada limitasinya. Kemudian baru ditanya pasti di sini key scholar-nya. Contoh kalau di usability kita bilangnya Nielsen nih. Nah, Nielsen bikin apa? ISO kalau di ISO 9002 bilangnya apa? Nah, kemudian topiknya itu Bapak dan Ibu sudah mendalaminya atau belum? Karena kita akan melihat dari dua sisi. Satu adalah dari topik atau problem yang Bapak Ibu angkat, ya biasanya ada case study-nya atau eksperimen yang mau. Yang kedua adalah dari bidang keilmuannya. Nah, ini yang mau saya lihatkan di literatur review yang mungkin banyak nanti akan dilihat. Ini kalau di kebetulan saya ambil punyanya WAH ya Western Australia. Ini pada saat kami ini student internasional ada guide yang pasti ada digunakan. Nah, saya mau mencoba menanyakan apakah dari riset Bapak dan Ibu ini sudah pernah menanyakan ini belum ke riset yang akan dipropos oleh Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan pembimbing itu sebenarnya lebih apa ya, boleh kita bilang lebih ke pertanyaan ya, pertanyaan yang akan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu pikirkan adalah ini. Jadi, pertanyaan ini sederhana, tapi ketika Bapak dan Ibu berusaha menulis, baik itu nanti di sini adalah paper, proposal, ataupun yang lainnya, itu kira-kira seperti apa, ya. Jadi, ini yang boleh dibilang Bapak dan Ibu akan tahu pertanyaannya ini yang harus dilihat, ya. Bahwa itu adalah yang jadi pertanyaan. Nah, ini saya balik bertanya nih. Kira-kira dari pertanyaan ini nih, ya, bisa nggak memunculkan atau dari masing-masing nih dari Bapak dan Ibu risetnya ini bisa menjawab berapa nih? Kalau boleh sedikit sharing tentang masing-masing risetnya. Ada yang bisa membantu menjawab? Sudah pernah bertanya? Nah, ya. Jadi ini sebenarnya mungkin kalau relevan dari riset ya. Jadi boleh ambil studi kasus apapun, pasti akan ditanyakan kontribusi ke kadang kalau ada pertanyaannya nih, kontribusinya ke ilmuannya apa. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tanyakan di situ. Ya, ini ada hal-hal yang umum ketika Bapak dan Ibu juga membaca buku ataupun paper. Nah, ini adalah kira-kira kontribusinya kalau saya mau baca punyanya Bapak dan Ibu nanti akan berkontribusi ke apa? Ya, karena nanti akan siapa yang membaca dari riset dari Bapak dan Ibu. Nah, ini yang akan istilahnya menjadi hal yang harus ditanyakan ketika adalah Bapak dan Ibu menulis proposal, paper, nanti di laporan disertasinya, dari paper yang dihasilkan dari masing-masing bagaimana. Nah, ini yang boleh nanti Bapak dan Ibu lihat ya. Pertanyaan pembimbing ya, penguji rata-rata adalah hal-hal ini. Dari ini yang main utama, tapi karena sifatnya adalah open question,
Contoh relevannya, Bapak menjawab apa, nanti akan disambung lagi. Bapak menjawab apa, Ibu atau menjawab apa, disambung lagi. Ya, tapi ini adalah pertanyaan inti sebenarnya. Kalau ketika ditanyakan dari segi proposal atau di segi penelitian. Sama ketika Bapak Ibu membaca suatu paper, ya. Jadi walaupun di sini adalah boleh dibilang relevannya untuk research, tapi kira-kira bagaimana? Ya, ini yang banyak sekali kalau Bapak Ibu search literatur review bagaimana sih menulisnya. Nanti karena kalau nggak salah itu ada dasar teori. Nah, saya sering membaca di proposalnya Bapak dan Ibu itu selalu menyiapkan landasan teorinya ada. Tapi tidak dikoneksikan dalam arti adalah Bapak dan Ibu menulisnya, oh ini teori ini penjelasannya A. Tapi sebenarnya nanti akan dimanfaatkan apa itu tidak ada koneksi antar apa ya kita bilang sub numbernya atau tidak ada penjelasan di atasnya bahwa teori ini akan nanti dimanfaatkan untuk apa karena tujuan dari penelitian Bapak dan Ibu itu apa. Nah, itu yang jadi kayak tersendiri. Oke, selesai. Tidak ada koneksi antar subbab atau sub numbering yang boleh dibilang Bapak dan Ibu itu tidak menjelaskan. Nah, makanya relevannya di mana? Karena boleh dibilang teori ini kan risetnya orang lain, tapi hubungannya dengan riset yang akan digunakan untuk apa? Nah, Bapak dan Ibu berpikirnya adalah eh, apa namanya? Bapak dan Ibu Kak, berpikirnya adalah kan dosennya tahu. Nah, pengujinya tahu. Nah, itu yang harus dipikirkan ya ketika Bapak dan Ibu menulis. Jadi selain penjelasannya itu meyakinkan, tapi di tulisan bisa terbaca. Karena boleh dibilang adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan suatu eh, penelitian, di sini adalah melakukan yang namanya eh, apa? Kita melakukan penelitian adalah kita melakukan suatu penjelasan proposal itu seperti apa supaya Bapak dan Ibu diloloskan. Nah, itu yang harus dipikirkan seperti itu. Ya. Oke, sekarang baru saya nih. Kemudian ada sedikit saya mau sedikit share ini sedikit memorize. Nah, mungkin sedikit di luar ya. Kalau saya itu berpikirnya adalah ketika saya memorizing itu adalah sama. Bapak dan Ibu adalah ketika apa namanya menulis itu harus berpikirnya adalah satu. Bapak dan Ibu menulis adalah di sini adalah bentuknya guidance. Nah, ini ada satu hal nih kalau saya belajar di sana ada istilah memorizing. Nah, ini nanti akan terjadi di Bapak dan Ibu ketika memorizing itu sama adalah dibilang pelupa sama sebenarnya journey-nya adalah nah, kelihatan nggih yang di saya share oleh Bapak sama Ibu ya. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini boleh dibilang Bapak dan Ibu akan memberikan suatu yang namanya new information. Nah, pertama adalah kalau boleh dibilang kita selalu ada bilang ada istilah mind map, ada framework, ada online. Nah, kapan sih Bapak harus mengetes ya, istilahnya menempelkan new information kepada yang lama. Nah, ini yang boleh dibilang adalah kalau di sini new information di sini itu old ya. Berarti contohnya nih kita bikin suatu ide ya, atau example-nya apa. Kadang menulis juga seperti itu. Makanya case study boleh dibilang adalah kalau dari saya Bapak dan Ibu itu perlu menggunakan teori yang lama tapi untuk problem solving. Rata-rata yang diberikan adalah di teori yang diberikan itu adalah hanya untuk mensupport saya punya studi kasus penelitiannya kalau saya dengan teori ini pendekatannya bagaimana, solvingnya apa. Nah, makanya itu boleh dibilang bentuk example. Nah, padahal di kita pada saat kita melakukan penelitian doktor, nanti kan yang dimau oleh laporan itu adalah nanti ada berapa sih publikasinya. Itu kan terjadi dari beberapa eksperimen, ada validasinya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu menggunakan suatu validasi itu menjadi suatu proyek yang bisa mengkontribusikan ke teori.
Jadi kadang nih saya sering komplain ada istilah pengembangan. Nah, yang kalau itu pengembangan berarti Bapak dan Ibu berpikir judulnya adalah ada perubahan dari yang lama menjadi dikembangkan menjadi yang baru. Ada nggak penambahannya? Nah, katanya oh pengembangan karena di sini dengan kita adalah metodenya menggunakan studi kasus yang baru. Nah, padahal belum tentu. Nah, ini yang kita bilang distribute your time. Karena perjalanan dari Bapak dan Ibu melakukan eksperimen ini berarti ada secara longitudinal, berarti ada waktunya. Nah, bentuk eksperimen waktunya itu dijelaskan atau tidak, ya. Makanya kadang-kadang selalu ditanya di akhir proposal itu mau publish di mana saja. Kira-kira per publication, ya mungkin saya nggak tahu ini by riset atau by course ya, rata-rata mahasiswanya. By riset. Nah, By riset, Bu. Nah, apalagi by research ya. Nah, ini kalau by research boleh dibilang adalah Anda merancang sendiri berapa kali eksperimen ini sehingga menjadi satu susunan adalah hasil yang cukup besar sehingga boleh dibilang saya mau menghasilkan apa sih di sini. Nah, ya. Karena publikasi itu bukan satu persatu hasilnya tapi menjadi yang mensupport bentuk penelitian Bapak dan Ibu itu menjadi satu keseluruhan yang besar. Nah, itu yang kalau di proposal akhir mau publikasi di mana, itu sebenarnya kita mau tahu bahwa contoh nih saya mau melakukan 3 kali eksperimen. Yang awal nih saya contoh ada mahasiswa saya bikin, oh saya bikin SLR-nya, boleh. Itu untuk publikasi pertama berarti saya memunculkan adanya studi literatur review. Itu berarti di awal istilahnya. Berarti Anda berpikir kenapa saya harus publikasi sebelum proposal? Karena publikasi awal yang mau saya hasilkan adalah SLR. Oh, saya nggak mau menghasilkan SLR. Berarti adalah saya langsung ke eksperimen. Berarti di sini adalah saat saya mau proposal dulu, baru saya publikasi. Ini banyak yang mahasiswa bertanya ke saya, kapan sih saya harus publikasi? Nah, itu tergantung Bapak dan Ibu mau menghasilkan apa. Kalau itu adalah riset action, berarti ya Anda melakukannya ketika proposal itu sudah disetujui. Ketika itu SLR, paling tidak Anda sudah submit dulu, baru nih saya ujian proposal. Walaupun nih ada juga mahasiswa saya sudah submit, ternyata discontinue nih dari Scopus dan lama nggak direview, akhirnya ditarik. Itu kan bukan lagi. Jadi itu yang boleh dibilang Bapak dan Ibu adalah belajar di sini menentukan decision juga bahwa dari eksperimen yang dilakukan, memori untuk membaca nanti ketika menulis disertasi mengkonekkan idenya. Karena memorizing di sini Bapak dan Ibu juga bercerita di laporan itu langkahnya gimana. Karena nanti di laporan akhir akan ujung-ujungnya bertanya lagi nih ke pembimbing. Banyak ya mahasiswa saya juga bertanya gitu. Dan ketika saya menguji suatu seminar hasil, mereka hanya bikin tulisannya landasan teori Bu, terus saya nulisnya gimana? Lah, kan ada bentuk eksperimennya. Nah, itu yang kita bilang studi Anda itu bagaimana, distribute praktisnya seperti apa. Sebenarnya ini yang kita bilang adalah memori karena adalah bentuk akademik skill dari Anda menunjukkan bahwa informasi yang diberikan itu tahapannya apa, ya. Jadi kalau boleh dibilang memorizingnya, makanya ada istilah, oh saya bikin mind map, saya bikin outline, saya memberikan contoh example. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk dari academic skill dari Bapak dan Ibu ketika di S3. Ya. Jadi memang yang mau ditunjukkan adalah dari laporan, dari proposal, Bapak mau menunjukkan apa di sini. Nah, kadang oh saya tambah nih, perlu gambar atau enggak. Nah, karena sebenarnya gambar atau words itu adalah bentuk kita menunjukkan apa sih yang mana yang lebih mudah. Beberapa dosen pembimbing pakai gambar lebih mudah. Ya, kita lihat visualisasinya seperti apa. Oh, ada lagi mahasiswa saya ataupun saya sendiri nih kadang-kadang saya kasih gambar banyak nih supaya menulisnya tidak terlalu banyak. Belum tentu juga. Karena beberapa jurnal ada nih editornya suka gambar, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini yang tergantung dari Bapak dan Ibu. Sebenarnya mulai belajar membuat decision karena akan menjadi bagian salah satu dari scholar kalau kita bilang ini. Bapak dan Ibu jadi dokter itu adalah istilahnya bagian dari expert ya.
expert awal ya, medium nanti kalau sudah seiring berjalannya waktu, atau sudah menjadi senior. Nah, expert awal di sini berarti Bapak dan Ibu mulai memberikan suatu decision. Makanya informasi yang diberikan ini sebenarnya berdasarkan human memory. Yang ditulis itu apa saja. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menjelaskan? Perlu semua atau tidak? Tidak, ya. Apa karena over writing juga memberikan informasi yang berlebihan. Saya nggak mau nih ditanya banyak-banyak, belum tentu juga. Yang kita mau adalah yang pas, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Ada gambar yang ditunjukkan, ada yang tidak. Nah, ini yang istilahnya kapan sih saya menggunakan gambar atau tidak. Ada mahasiswa yang presentasi muncul di PPT-nya gambar, di laporan nggak ada. Nah, kita jadi bingung kok gambar itu nggak muncul. Padahal menurut kami gambar itu menjadi satu hal, boleh menjadi suatu guide ketika kami membaca, karena gambar kadang-kadang membuat otak kita yang lelah. Saya mau membacanya lebih gampang, apa sih yang mau dibikin, oh alurnya seperti ini. Ternyata saya membaca belum tentu lebih mudah dibandingkan ketika saya membentuk suatu gambar. Nah, ini yang boleh dibilang sedikit adalah tentang memorizing. Nah, ya, karena kalau membaca proposal Bapak dan Ibu itu boleh dibilang kami juga jerninya mengingat-ingat. Bapak dan Ibu presentasi, kami membuka laporan Bapak Ibu untuk memberikan suatu uh, kejelasan, atau saya berharap apa sih yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sebenarnya, mauan eksperimennya itu layak enggak? Terus datanya bisa diambil atau tidak, divalidasi atau tidak. Pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji boleh Bapak dan Ibu lihat pada saat menulis literatur review guidance-nya. Karena boleh dibilang itu umum. Kenapa jadi spesifik? Ya tadi. Dan pertanyaan itu sebenarnya ya kami belajar untuk bertanya, ya. Jadi ketika kami belajar untuk PSD, kami mendapat pertanyaan itu juga. Akhirnya, oh ya ya. Nah, ketika kami lama-lama menulis, pertanyaan itu balik kami tanyakan, sudah sesuai atau belum? Kira-kira informasinya mana yang baru, mana yang tidak. Nah, itu yang boleh dibilang adalah apa? Akan membantu Bapak dan Ibu menjelaskan di proposal untuk menulis ataupun menyampaikan bentuk eksperimennya. Saya belum sampai nih teorinya adalah, karena kalau saya yakin Bapak dan Ibu sudah expert untuk bidangnya masing-masing ya. Jadi itu yang boleh dibilang akan sedikit susah ketika Bapak dan Ibu lebih tahu ya. Nih. Oke, kalau mau bertanya silakan ya Bapak dan Ibu ya. Saya tidak, kita diskusi aja nih, boleh dibilang ya. Jadi itu sebenarnya yang muncul adalah ketika memorize ya, mau untuk penyajian Bapak dan Ibu menulis proposal, laporan, paper, itu adalah presentasi. Nah, tapi ketika baru masuk ke konten, itu adalah dianggapnya, oh saya nih metodenya apa yang dikerjakan. Nah, di riset penelitian itu selain metode, sebenarnya tadi Bapak dan Ibu mendapat pertanyaan presentasi dari proposalnya bagaimana, kemudian adalah menampilkan visual atau tidak, perlu atau tidak saya memberikan hal itu kepada reader saya, karena saya mau menuju ke apa, jangan hanya muncul di presentasi. Itu sering tuh siswa, kenapa di sini ada, oh ya Bu, baru dapat itu. Kalau seperti itu masih saya anggap oke lah. Tapi tiba-tiba muncul tidak ada penjelasannya, dan itu sesuatu yang baru dibandingkan dengan draft yang diberikan para penguji ataupun pembimbing, itu juga menjadikan shock kami ketika, nah, kok ini baru muncul ya. Jadi jangan pernah memberikan sesuatu yang belum Anda tunjukkan ke pembimbing, baru Anda tunjukkan ke pembimbing, itu juga kadang-kadang bikin kami shock. Kok saya nggak lihat itu ya. Nah, itu tolong nih, juga jangan bikin shock para pembimbingnya ya. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang nanti Bapak dan Ibu akan selama ya uh, melakukan kegiatan riset doktor itu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu dilatih bertanya ya, apa sih risetnya? Apa sih kontribusinya? Kira-kira riset saya akan memberikan kontribusi kemana?
Karena sama ketika Bapak membaca paper orang lain juga akan bertanya, ini paper ini bermanfaat nggak sih buat riset saya? Nah, jadi sama, Bapak akan berkontribusi kemana? Itu sebenarnya nanti adalah menjadi kata kunci ketika searching. Saya penelitiannya tentang mungkin tentang apa kadang-kadang oh saya pakainya permodelan nih. Permodelan itu mau apa? Oh, saya pakainya TAM. Belum tentu TAM itu adalah akan saya pure diketamkan. Kemudian saya hubungkan dengan interaction. Nah, dari interaction ke TAM ini, dari interaction ke perception, apa yang terjadi? Oh, berarti kata kuncinya adalah interaction atau perception. Nah, ini yang mungkin sebenarnya yang ditanyakan ke paper orang lain akan ditanyakan juga ke paper kita sendiri, para peneliti. Itu boleh dibilang seperti itu, ya. Yang akan sebenarnya ditanyakan. Oke, ini kalau boleh saya tahu nih, mungkin kalau Bu Yesi, Pak Rahmadi nih sudah Pak Yudi